Asik. Halo guys, balik lagi di Ngotik Ngobrol IT Asik. Sebelumnya kita tepuk tangan dulu. Agak telat ya. Gak apa-apa sih. Ya. Daripada tidak sama sekali. Ya. Oke. Nah, kita akan bahas apa sih Mas Anggi di episode kali ini? Ya. Jadi episode kali ini kita akan membahas tentang Keamanan data pribadi. Nah, ngomong-ngomong tentang keamanan data pribadi, kan data pribadi sering banget nih kayak bocor, ngalamin kebocoran. Bocor. Kayak ada tuh iklan bocor tuh ya. Gak tahu saya. Nggak tahu ya. Yang bocor tuh apa aja sih? Yang bisa bocor tuh Mas, bukan cuman genteng aja ya. Yang Gak cuma genteng, gak cuma ban, ternyata ada data pribadi juga bocor gitu kan. Hati juga bisa bocor ya? Itu retak sih. Oh, retak ya? Retak. Remaja tanpa kekasih. Oke, kalau kita tadi udah berbincang sedikit apa aja yang bisa bocor, nah, yang paling penting ya data pribadi. Nah, kita mesti tahu dulu nih guys, data pribadi itu apa sih gitu. Nah, data pribadi nih Mas Anggi, kalau dari RUU Draft PDP. Jadi draft RUU PDP itu rancangan undang-undang perlindungan data pribadi yang masih rancangan ya. Data pribadi adalah data apapun yang berkaitan pada seseorang gitu kan. Pada diri kita. Pada diri kita sendiri. Diri kamu. Ya kan? Diri kamu. Diri. Yang melekat pada kita sendiri itu loh. Yang kita banget, yang gua banget nih gitu kan. Yang melekat. Ya. Yang melekat bukan cuma pasangan kamu, tapi datamu itu juga melekat. Datamu itu sangat penting gitu. Jadi itu data pribadi itu ada banyak sih, contohnya meliputi nama, nomor KTP, Iya. ya kan? Data foto diri pun juga bisa dibilang data pribadi gitu, alamat rumah, nomor telepon, segala macam. Itu hal yang wajib kita jaga, karena kalau nggak kita jaga sih itu bisa menyebar dan ada berbagai hal bahaya, bisa gitu. ya mungkin bisa digunain orang lain buat hal negatif ya Mas ya gitu. Jadi buat teman-teman yang sering tuker-tukeran data pribadi sama Ayang sama Ayang belum makan Mitch, belum disuruh Ayang, belum mandi Mitch, belum disuruh Ayang. Oke, yang sering tuker-tukeran password mungkin sama Ayang. Yang sering tuker-tukeran sosial media. Nah, sama itu. Jadi memang di era sekarang ya, di era 4.0 gitu kan, di revolusi industri 4.0, society 5.0 kayak gini kan. Sosial media tuh udah kayak menjadi muka kita di dunia maya gitu kan. Udah jadi kayak diary kita di dunia maya. Jadi password untuk sosial media itu juga termasuk ke data pribadi kita. Jadi itu salah satunya penyalahgunaan data pribadi kita ya, yang paling sering terjadi ya, yang paling sering terjadi kan di dunia maya gitu kan, mengaku-ngaku sebagai seseorang, kemudian ngechat orang lain dengan dalih mau pinjam uang kah, minta tolong kah, segala macem gitu kan. Ya itu kan yang dirugikan secara langsung maupun nggak langsung adalah yang punya data pribadi tersebut. Padahal orang itu tidak melakukannya. Itu baru yang level apa ya? Level newbie lah, apa sih namanya, level nanti masih rendah. ada level-level yang naik-naik lagi, misalkan penipuan, menggunakan fotomu bawa KTP buat minjem, dipinjol, tiba-tiba kamu didatengin debt collector gitu. Oh iya, itu Pentingnya data pribadi sepenting itu sih gitu, karena emang penyalahgunaan data pribadi ini sangat-sangat mudah dilakukan gitu, maksudnya sering terjadi gitu kan. Nah, ngomongin tentang menjaga data pribadi nih guys. Nah, sepenting apa sih menjaga data pribadi Mas? Nah, sepenting apa sih data pribadi ini sampai harus kita jaga gitu. Selain kita menjaga, kalau bisa dipeluk ya. Selain memeluk Ayang, kita juga perlu memeluk data pribadi Ayang kita tuh sendiri. bukannya kalau Ayang tuh, kalau ngomongin tentang Ayang Mas, Ayang tuh bukannya kalau kita suka bolak-balik ke kamar mandi gitu ya?
ayang. Kan itu kan bahasa Indonesia, bahasa Jawanya. Ya kan orang-orang taunya ayang. Ayang itu loh, ayang berkokok. Ayang. Apalagi? Udah, cukup. Cepat, apa lagi? Cukup. Nanti nggak selesai kalau begitu ya guys. Nah, sepenting apa sih Saskia suka kira-kira? bercandaan gitu. Iya Kapan sih. seriusnya? Aku tuh juga udah serius, tinggal menunggu saja. Waduh. Iya itu. Wah. Ya aduh. Wah. Oke, itu cuman guyonan kita ya guys, biar nggak tegang-tegang. Nih kalian pasti lagi tegang ya, enggak kan? Jadi data pribadi itu memang sangat penting dan perlu dilindungi gitu kan, terutama di kehidupan sekarang. Salah satunya kemarin dari Kominfo juga bilang kalau perlindungan data pribadi itu dibutuhkan untuk menghindari hal-hal yang jelek tadi itu ya. Tapi yang lebih parah lagi ada pelecehan seksual di sosial media segala macam, terus kekerasan berbasis gender secara online, perundungan online gitu kan. Itu kan banyak marak terjadi ya, maksudnya di mana-mana sering banget terjadi gitu tuh. Maksudnya di sosial media sering banget terjadi, bahkan di spill, kalau di Twitter kan di spill gitu kan. Sekarang ada juga tuh TikTok tuh main spill. Nah, seperti itu. Jadi memang sering terjadi juga kekerasan berbasis gender online tuh sering terjadi. Pelecehan seksual. Nah, kalau kita udah ngomongin hal yang tadi nih Mas, ada dong pasti cara untuk menjaga data pribadi di era 4.0. Jadi data pribadi ini kan yang melekat sama kita ya. Yang bisa menjaganya itu adalah kita sendiri. Seperti halnya hati. Data pribadi yang bisa menjaga diri kita sendiri. Iya, bener ya. Hanya diri sendiri. Aduh, kayaknya cocok nih jadi. Dan tak mungkin orang lain akan mengerti. Agak dalam Oke. guys. Nah, Jadi caranya ada nih, kita sebutin nih Mas satu-satu. Oke. Nah, jadi salah satunya adalah nih nomor 1 adalah menjaga password. iya password. Jadi jangan sekali-kali nge-share password kepada orang lain ya. Apalagi akun-akun yang memang itu tuh berafiliasi sama kita gitu. Misalkan akun pribadi kita gitu, akun pribadi kita sosial media gitu kan. Jangan di-share ke orang lain, even itu sama ayang. Ayang ke. Biasanya kan ada nih yang nge-share password sama ayang. Jadi kalau kita nge-DM, misalkan nih aku nge-DM kamu, terus kamu ternyata passwordnya di-share ke ayang, aku DM kamu, yang baca ayangmu. Jadi salah paham gitu. Iya, salah paham. Iya. Iki sopo iki? Siapa nih? Sopo iki? Marah. Bukan Hilman. Marah. Selain bikin marah, itu juga adalah salah satu data pribadi, bro and sis. Come on, kita jaga data pribadi itu. Jangan mau kalau dimintain password. Alasannya adalah data pribadi. Ya, data pribadi. Nggak semua hal bisa perlu diketahui oleh ayang. Nah, kalau bisa juga nih Mas, yang kedua nih, tips yang kedua cara menjaga data pribadi, gunakan kata sandi yang berbeda di setiap akun-akun yang teman-teman miliki gitu. Benar sekali, dan jangan gunakan nama atau tanggal lahir untuk password akun. Karena itu please man, gampang banget ditebak. Misalkan aku Anggi, terus aku bikin passwordnya Anggi Keren. Itu kan gampang banget ditebak bro. Iya. Ya kan? Atau Anggi 123. Gampang banget. Oh, Anggi Keren tuh gampang. Iya, karena memang keadaannya seperti itu gitu kan. Anggi Keren, Anggi keren, so handsome. Ayu. Imut kayak marmut. Itu sangat mudah ditebak. Oh, berarti yang nggak mudah ditebak gitu loh. Yang nggak mudah ditebak susah tuh. ditulis dan nggak. Oh, aku tahu Apa? tuh yang nggak mudah ditebak. Apa? Kalau password kamu, Anggi imut kayak marmut. Iu. Kan orang nggak tahu nih marmut. Iya. Jarang kan orang tahu marmut. Iya sih. Tapi kamu mirip marmut nggak? Lebih ke ini sih, lebih ke Trowelu kalau. Trowelu. Kelinci. Trowelu. Iya. Ada daerah tuh namanya Trowelu juga. Nggak tahu kamu? Kayaknya Nggak tahu itu daerah Purwodadi. Iya, daerah Purwodadi. Kalau Purwodadi nggak tahu aku. Daerah Purwodadi Grobogan ya. Grobogan waduh itu. Grobogannya aja medok. Dari Gemolong naik Istrela itu sih ya. Relakan saja. Itu pulangan bro. Pulangkan. Pulangan. Oke. Nah,
Yang kayak tadi udah kedua ya. Yang ketiga itu jangan mudah share informasi pribadi kita ke sosial media. Benar sekali. Jangan sekali-kali kamu motoin KTP terus jadiin story. Ih, foto KTP ku lucu nih. Oh, udah jadi nih ya. Atau orang-orang yang baru dapat KTP Aku udah punya KTP nih, tapi nggak di blur. Itu namanya agak ya gimana ya? Harusnya KTP itu memang data pribadi yang melekat sama kita sendiri. Apalagi itu kan dikeluarkan resmi oleh negara gitu, betul. Dan ada nomornya gitu. Ada nomornya. Nomor KTP NIK-nya NIK ya. itu. Nah itu bahaya banget tuh. Itu Mas. ya itu harus kita jaga seperti kita menjaga hati kita. Iya. Seperti kamu menjaga ayang dari ayang-ayang yang lain. Ayang dari ayang-ayang yang lain. Berarti kan ayangmu nggak cuma satu. Berarti ayangku enggak itu. Ayang dari ayang-ayang yang lain. Iya, rada bingung ya. Bingung kali. Ya lupakan. Nah, udah ketiga nih, keempat Mas harus memperhatikan URL alamatnya. Jangan asal buka website. Even kamu sangat membutuhkan data dari website itu. Misalkan kamu lagi skripsi. Misalkan ada alamat website yang dapetin duit dari sini, bla bla bla, dibuka, boom. Masukin email, boom. Ya kan? Masukin data pribadi lengkap. Nama, email, tanggal lahir, ya kan? Terus apa namanya? NIK. Alamat, biasanya. NIK, waduh, kamu ngeset bom dipasang di rumahmu sendiri itu. Iya. Ya itu sangat dia. Terus perlakukan password itu. Ini keberapa tadi? Keempat. Sekarang kelima ya? Nah, sekarang kelima. Ibaratkan password itu adalah sikat gigi. Iya. Itu barang pribadi kita, ya kan? Kita nggak boleh tuker-tukeran sama siapapun, ya kan? Agak ngeri. Tapi ya? jangan apa? Ya ngeri kan? Bociku. Ngeri kan? Itu ibaratkan data password itu sebagai sikat gigi. Ibarat sikat gigi itu berarti Bu Jigong ya? Ya gitu sih. Lebih ke menjaga jigongnya. Parah banget. Lebih ke menjaga jibang banget. TBL. Takut buat lo. Kalau banget lo. Jadi ibaratkan password menjaga itu jigong adalah sikat gigi, ya kan? Barang pribadi kita. Ibaratkan jigong. Tahu dong. Ibaratkan password adalah sikat gigi. Itu adalah barang pribadi kita. Memang barang kita sendiri, jangan ditukar-tukar kepada orang lain, dan biasakan diganti. Rutin ya, rutin gitu kan? mengganti. Itu sebagai salah satu bentuk pertahanan aja sih. Gitu. Kamu kan nggak mau kan? Ya gue coba aja kamu sikat gigi pakai sikat gigi yang udah lama gitu kan. Yang udah jepat-jepat ini. Dulunya udah sampai mana-mana. Udah cepat, ibarat buat gosok gigi itu wes orang tekan jalurnya mana ya bro. Udah nggak di jalurnya, offside. Jadi selanjutnya selain memperlakukan password seperti sikat gigi itu tadi, kita juga harus pilih-pilih aplikasi apa yang mau kita install di handphone kita. Gitu. Jangan terus asal aplikasi games yang ini. Iya, biasanya minta izin aksesnya itu ya. Itu kita harus perhatiin izin akses dari aplikasi tersebut. Kan biasanya ada nih kalau di App Store atau apa sih lagi Google Play ya. Iya. Sorry aku seringnya App Store. Oh gitu ya. Oh aku sih nggak punya itu ya, punyanya ya Play Store ya Mas. Duitnya Play Store. Nah itu kan bisa dibaca nih akses aplikasi itu ngakses ke apa aja misalkan kamera, mikrofon, terus lokasi segala macam. Ada juga yang bisa baca phonebook, sinkronisasi dengan email segala macam. Itu perlu diperhatikan banget sih karena ya bisa juga dari situ data pribadi kita bocor gitu. Seperti itu. Iya, gitu. Ternyata banyak banget ya Mas ya hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga data pribadi kita gitu. Dan hanya kita sendiri yang bisa menjaganya. Seperti kita menjaga hati. Jangan asal dibuka untuk orang lain. Oke. Kecuali untuk ayang. Ayang mulu ya ini. Ini kayaknya lagi yang berbunga-bunga nih. Oke. Untung, nah aku ada tips nih Mas. Salah satu tips yang
kalau soal keamanan sosial media, ya mending nggak usah punya sosial media kayak Oh iya, Saskia ini nggak punya sosial media, aman tentram ya. aman, tentram, terkendali. Iya. Tapi sosial media Saskia ada satu, Blockchainpedia. Blockchainpedia. Jangan lupa di-follow. Jangan lupa di-follow. Dan jangan lupa juga follow sosial medianya Inixindo Jogja. Kalau mau sosial mediaku, lihat di bio aja. Lihat di bio aja. Jangan tulis di sini. Langsung searching aja langsung. Enggak, aku nggak pernah nge-share data pribadi juga sih di sosial media. Di sana aku cuma nge-share. Happy doang ya. Iya. Lihat di bio ya. Ya udahlah, mending dihapus aja lah Instagramnya. Loh, nanti Ayang gimana kalau Instagram dia? Oh, nggak disuruh hapus Ayang ya? Oh, kamu disuruh hapus sama Ayang ya? Aduh, gimana ya? Aduh, nggak disuruh makan nggak sama Ayang? Enggak sih, nggak disuruh. Tapi disuruh hapus sosial media. Iya. Aduh, padahal lumayan followersnya. Gak bisa. Agak menangis. Aduh, menangis. Ku menangis. Jengjet, ku menangis. Oke guys, nah ya, kita punya quotes. Dari good quotes. Jadi in a world where everyone is overexposed, the best thing you can do is maintain your mystery. Jadi di dunia ketika semua orang udah overexposed, maksudnya overexposed itu udah jor-joran soal pribadi mereka, kita udah tahu banyak. Hal keren yang bisa kamu lakuin adalah memaintain misterimu. Data pribadimu itu adalah misterimu untuk orang-orang lain, untuk orang-orang di luar sana. Jadi gimana caranya kita memaintain misteri itu, data pribadi itu adalah hal yang kita pelajari hari ini. Itu semua yang kita pelajari ada tentang mengenai tadi kita tahu nih sekarang dari pembahasan tadi kita udah tahu nih data pribadi itu apa, terus kebocorannya tuh gimana yang biasanya terjadi di kehidupan sehari-hari, terus yang terakhir itu cara untuk beberapa cara untuk menjaga data pribadi kita agar tetap aman gitu. Ya Mas ya. Termasuk cerita-cerita dari Saskia. Nah itu bisa untuk dijadikan pembelajaran nih buat teman-teman. Jadi kita juga, buat kita juga biar lebih hati-hati. Jadi kecuali satu yang Instagramnya dihapus jangan ditiru. Oh enggak. Agak ngeselin ya guys nih Mas Anggi yang bukan Gofar ini. Ya nggak apa-apa, itu malah justru salah satu tips yang paling ampuh biar data kita tuh nggak bocor di sosial media Mas gitu. Saya sangat mengapresiasinya. Iya gitu kan. Daripada mikir-mikir gimana caranya nyembuhin password, mendingan sosial medianya yang dihapus. Daripada tukeran password bikin nanti berantem lagi, mending dihapus aja. Tapi itu demi keberlangsungan sebuah hubungan. Iya, agak sedih ya. Nah itu adalah contoh salah satu bukti keseriusan. Tapi enggak sih. Iya. Enggak juga sih. Jadi buat teman-teman yang mau follow Saskia, follow-nya di Blockchainpedia. Buat teman-teman yang mau follow aku, follow di Blockchainpedia. A-nya 3. A-nya 2. A-nya 2 ya. Blockchainpedia A-nya 2 dan di Inixindo Jogja karena di situ akan banyak banget informasi tentang dunia IT nih buat teman-teman gitu. Lengkapnya bakal di situ ya Mas ya. Lengkapnya bakal di situ dan ini Ngotik juga akan naik di situ nanti. Untuk edisi selanjutnya kita juga akan kasih bocorannya dari situ nanti. Iya, bocorannya di situ nih di Instagram ya Mas ya. Benar antara sekali. Dua Instagram itu, Blockchainpedia atau Inixindo Jogja. Terus ada juga nih artikelnya yang sering. Juga. Gitu, yang nulis saya sendiri. Ya, tuh Mas Anggi nih yang tukang ngetik 11 jari. Tapi aku beneran 11 jari loh kalau ngetik. Oke guys, nah sekian nih pembahasan kita pada kali ini. Nanti teman-teman, nanti selanjutnya pasti kita akan bahas hal-hal yang lagi hype banget, yang lagi booming gitu. Atau hal-hal yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Betul. Salah satunya ini kan deket banget nih sama kehidupan sehari-hari. Besok kita bahas lagi apa kayak gitu. Iya, atau mungkin teman-teman kalau mau request nih, mau bahas apa ke depannya, boleh banget langsung komen di bawah ya Mas. Komen di bawah ya. Komen di bawah ya. Ini apa? Mau request konten selanjutnya. Mungkin selanjutnya mau apa? Atau mungkin teman-teman ada tips lain nih buat menjaga
keamanan data pribadi teman-teman. Nah, teman-teman bisa tulis di bawah ya Mas Anggi. Nanti di bawah kita atau di sosial media juga bisa. Iya, atau di sosial media, di komen nanti juga bisa nih di kolom komentar teman-teman. Jadi kita bisa lebih interaktif lagi buat saling ngobrol gitu. Oke, terima kasih ya teman-teman. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bukan Sherlock ya. Oke guys, sekian dulu episode kali ini. Terima kasih. Bye. It's a wrap. It's a wrap. Nanti ngobrol, I think Asik.